إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. صلوا على سيدنا كذا وسيدنا أحمد الهاشم الأخر وعلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا. نعم. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala itu yudni dana yudni adna yudni mendekatkan sapa Allah al-mu'min al-mu'min fayada'u maqalilih meletakkan sapa Allah alaihi natasi mu'min karena fahu'e bukan pundak tapi penjagaannya Allah wa yasturu lan nutupi sapa Allahu mu'min minan nasi saking manusia. Inna Allah sesungguhnya Allah Ta'ala iku yudni mendekatkan sapa Allah al-mu'mina mu'min fayada'u kare-kare meletakkan sapa Allah alaihi natasi mu'min karena fahu'e penjagaannya Allah wa yasturu lan nutupi sapa Allahu mu'min nutupi minan nasi saking manusia. Wa yuqarriru lan menetapkan sapa Allahu mu'min bidunubihi kalawan dosane mu'min. Fayaqulu maka bersabda sapa Allah berfirman ketika sapa Allah ata'arifu dzalika kada ata'arifu ngerti sapa sira dzalika kada ing dosa iki ata'arifu ngerti sapa sira apa kamu tahu dzalika kada ing dosa iki ata'arifu ngerti kamu dzalika kada ing dosa iki. Fayaqulu muqaddam sapa mu'min na'am ya Allah ay rabbi tekesi pengiran ingsun hatta idza qarrara sehingga idza qarrara idza menalikan dimenetapkan idza qarrara idza menalikan dimenetapkan sapa Allahu mu'min dia tetapkan bidunubihi kalawan dosanya mu'min qarrara menetapkan sapa Allahu mu'min menetapkan bidunubihi ba'da namanya ba'dil insaf. Qarara menetapkan sapa Allahu mu'min menetapkan bidunubihi kalawan dosanya mu'min. Wara'alan wara'alan ningali sapa mu'min melihat sapa mu'min fi nafsihi dalam hati mu'min Allah sa'ata mu'min qad halaka teman-teman rusak sapa mu'min qad halaka teman-teman rusak sapa mu'min qala sapa Allah fa'idli wa qasa teman-teman qad satartu fa'idli wa qasa teman-teman qad satartu teman-teman wis nutupi sapa insun dulu satartu wis nutupi sapa insun dulu alaika inata sisira fi dunya dalam dunia wa ana hale utawi insun Allah iku aghfiru maaf ngampuni sapa insun Allah ing dulu laka maring sira aliyama indal dina iki thumma yu'aqamu kare-kare diparingi sapa mu'min wa ana hale utawi insun iku aghfiru maaf sapa insun Allah ing dulu laka maring sira aliyama indal dina iki thumma yu'aqamu wa kare-kare diberi sapa mu'min kita hasanati yang tulisan kebaikannya mu'min kita hasanati yang tulisan kebaikannya mu'min biar milih kalawan tangan kanane mu'min biar milih kalawan tangan kanane mu'min wa amal kafir ala munutai wa kafir wa amal kafir ala munutai wa kafir wa munafik itu fayaqulu berkata sapa kafir al-ashhadu fayaqulu berkata apa al-ashhadu fayaqulu berkata sapa al-ashhadu sapa al-ashhadu kira-kira saksi
syahidun asyhadu. Fayaqulu, maka berkata sapa al-asyhadu bira-bira saksi, haula illadzina utai bukan wong akeh, haula illadzina utai bira-bira wong utai bukan bira-bira wong akeh, kadzabu kakodo koro, kadzabu kakodo bohong sapa alladzina bohong ala rabbihim kata pengerane alladzina ala idin la'natullahi utawi la'natnya Allah iku ala dhalimin ila tasib bira-bira wong kang zalim. Soal di akhirat itu kalau orang mukmin akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, kalau orang kafir dan munafik sebaliknya. Ada orang yang mempersaksikan al-asyhad langsung haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Jadi orang kafir dan munafik itu statusnya orang yang membohongi Tuhan. Artinya apa? Sebenarnya mereka tahu. Orang kafir dan orang munafik itu tahu, tapi dia tidak mau mengakui. Maka disebut kadzabu ala rabbihim. Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum al-'amala ayyukila. Innallaha sebenarnya Allah itu yuhibbu sedang sapa Allah idza 'amila itu nalika dilakoni sapa ahadukum salah siji sirake al-'amala ing perbuatan. Sedang ayyukilahu ayyukila yato apa memungkinkan menguatkan ayyukila yato menguatkan sapa ahadu amal. Artinya apa? Orang kalau berbuat itu yang profesional gitu, mungkin nggak nanggung. Mungkin itu artinya orang yang kuat dalam bidangnya, sehingga orang itu dikenal karena keahliannya. Itu mungkin. Ya. Illallah yuhibbu idza 'amila ahadukum al-'amala ayyukinahu. Kalau melakukan sesuatu jangan nanggung. Harus total. Makanya Islam itu untuk follow fiskilnya kafah. Apapun yang kita lakukan, pilihan dalam hidup itu ya jangan nanggung, biar kita itu punya identitas, keahlian. Kalau nanggung itu gak jelas, itu sajane opo isone. Kono yo, ada kono yo ora kan gitu. Gak ada orang bisa menguasai segala hal itu kan. Tahu banyak hal, tahu sedikit tentang banyak hal, iya. Itu wartawan namanya. Ya. Tahu sedikit tentang banyak hal, itu sebagai wartawan. Yang dituntut dari kita apa? Tahu sedikit, tahu banyak tentang sedikit. Itu tuntutan zaman sekarang, namanya apa? Spesialisasi. Soalnya dokter ada spesial. Pendidikan SMA mulai ada penjurusan IPA, IPS, masuk ke fakultas ada prodi, masuk S1, S2 mulai lebih pada disiplin keilmuan, mayor studi dengan minor studi, mulai keahlian. Baru S3, disitulah identitas intelektualitas kita itu terpatri itu tidak harus sekarang ke spesialisasi. Apa ukurannya? Ya disertasinya itu ahli apa? Kalau makanya syarat profesor sekarang harus linear, S1, S2, S3 harus linear. Kalau S1 tarbiyah, S2-nya tarbiyah, S3-nya juga tarbiyah. Itu linear. Tuntutan profesionalisme itu mungkin itu di situ. Kalau S1 tarbiyah, S2 filsafat, S3-nya kimia, S4-nya SDD dokter itu. Kalau dulu orang diakui tahu banyak tentang banyak, ya para mujahid itu ya orang yang tahu banyak tentang banyak.
siapapun, ya apalagi tingkatnya siapa? Imam madhab yang imam mujtahid yang mutlak, madhabul arba'ah, a'immatul arba'ah itu orang yang tahu banyak tentang banyak. Imam Syafi'i menguasai sosiologi, menguasai psikologi, menguasai apa? Antropologi. Buktinya apa? Orang punya gagasan pertama riset grand apa grounded research itu Imam Syafi'i. Grounded research itu artinya apa? Turun langsung ke lapangan, serawung dengan objek informan kita yang akan kita riset. Apa wujudnya? Hasilnya apa? Fiqhul Haiti itu Imam Syafi'i, istiqrah. Jadi Imam Syafi'i turun langsung ke masyarakat, nunggu di depan pintu pasar. Setiap perempuan ditanya, dilihat perempuan yang tinggi kurus, headnya berapa hari, ya, sucinya berapa hari. Terus tanya ke orang satunya, oh kalau begini, model begini, sekian. Kalau model ini, kalau yang sakit begini lah, ketahuan. Yang lemu, headnya sekian, yang kurus sekian. Itu berdasarkan apa? Lapangan. Itu Imam Syafi'i yang punya ide. Ya. Oh, potongan ini kasih nggak teratur. Oh, ini mu'tadah, ini wairu mu'tadah. Itu teori-teori itu yang dibangun oleh Imam Syafi'i. Kemudian ada teori tentang apa? Lati dan Sa'bi. Lati dan Sa'bi. Itu luar biasa teman Mas. Dulu itu memang nggak ada bahasa riset partisipatoris aktif, kawan dibahasakan sekarang. Tapi ide dan gagasannya sudah dipraktekkan. Jadi artinya apa? Imam Syafi'i itu sudah tahu, sudah menguasai antropologi, sosiologi, psikologi, ya, fiqhul waris. Terus nulis Ar-Risalah itu berarti dia menguasai filsafat, logika, mantik. Itu luar biasa. Matematikanya itu dulu. Sekarang artinya apa? Kemampuan manusia itu semakin menurun. Yang kata Rasulullah, sampai pada suatu zaman setiap orang ahli akan meninggal, ilmu akan hilang dengan meninggalnya orang ahli. Innama yaqbidullah al-ilma biqabdil ulama. Kemudian tersisa al-juhala, ya. Jadi kemampuan manusia itu semakin orang yang ahli kayak Imam Syafi'i meninggal ya beserta ilmunya sudah. Tidak ada lagi yang menduplikasi. Setiap orang kiai yang ahli di bidang apa ya hilang dengan ilmunya sudah. Yang tersisa kan santri-santrinya yang ngajinya itu kan separuh-separuh. Separuh ngaji, separuh tidur. Nah, itu artinya semakin berkurang ilmu dari kiainya itu. Sudah itu duduknya paling depan, tapi tidurnya sebelum pengajian dimulai udah tidur itu kan. Santri sekarang begitu. Kalau besok naik lagi. No. Menyusut ilmu itu hilang. Maka tersisa semakin berkurang. Cirinya apa? Ciri keilmuan itu semakin menurun. Lihat kamu, orang ahli itu cirinya dia mau bisa menjelaskan persoalan secara detail. Itu orang ahli. Kamu kalau ada orang menjelaskan secara detail satu persoalan, berarti ahli dia.
Kalau global, nah itu maksudnya meraba-raba dia. Modalnya Google, bukan orang ahli. Kalau penjelasan tafsiri, nah itu berarti orang ahli. Kalau penjelasan ijmali, nah itu semua. Sudah, trennya sekarang kayak gitu. Makanya hebatnya apa orang sekarang? Gak ditanya aja bisa menjawab. Gak ada pertanyaan aja bisa menjawab. Itu kan sudah sakti. Orang dulu Imam Malik ditanya 3 persoalan, 30 persoalan, beliau jawab hanya 1. 29-nya dijawab apa? Tidak tahu. Itu Imam Malik. Sekarang ditanya 1, dijawab 30. Saking saktinya sekarang. Kenapa? Karena memang ya kalau beliau tidak menguasai secara detail, lebih baik tidak tahu. Tidak. Sekarang kebalikan. Ayatah al-juhala. Terus orang ketika ditanya oleh umat, fadallu wa adallu. Dia sesat dan menyesatkan. Gak terima diri kayak sesat, tapi menyesatkan. Tadi saya dapat telepon sama Jabir. Hebat sekarang. Aliyah itu sudah karya akhirnya nulis artikel yang harus dipublikasi. Ini anak mahasiswa S1 aja nggak kayak gini katanya. Apa nggak judulnya nggak? Saya kan kepepet ya. Saya mau nyala ini tapi nggak boleh ditolak. Akhirnya ini ya, gimana ya? Konsep wijada dalam sanad terhadap AI. Wah, akan pentingnya sanad dalam AI. Saya juga bingung kan judulnya. Karena beda. Gimana menurut saya? Konsep wijada itu kan terminologi dalam mustalahul hadis. Sanad juga dirangkai dengan AI. Jadi maksudnya apa? Dan itu ingin mengkaji bagaimana, apakah orang yang belajar lewat ChatGPT bukan LGBT kan? ChatGPT ya, ChatGPT atau Google lah ya, belajar ke sana itu sanad keilmuannya seperti apa? Apa masuk dalam kategori konsep wijada? Wijada itu kan konsep apa? Dia mendapatkan keilmuan melalui proses at-tahammul bil adat itu, Pak. Dan sekarang gimana itu ya? Kalau AI itu sanadnya seperti apa? Ya begini kata saya. Kita kembalikan ke terminologi asalnya aja dulu. Wijada itu seperti apa? Kemudian sanad, konsep sanad itu seperti apa? Konsep sanad itu kan konsekuensi dari sanad itu kan harus melahirkan dua kualitas. Ada sanad ali, ada sanad nazil. Dan itu juga problem dari ketersambungan juga. Dan kalau ke AI, ke ChatGPT itu kan tidak ke orang, itu hanya kumpulan data yang diolah, kemudian itu. Artinya apa? Dia bukan referensi. Google, ChatGPT, atau sejenis itu bukan referensi. Dia adalah wasilah untuk sampai kepada referensi. Dari situ kamu kan harus boleh menanyakan. Di Google itu merujuknya ke buku apa, ke kitab apa. Nah, kita harus langsung ke kitabnya. Kalau berhenti di Google nggak bisa. Secara keilmuan nggak bisa diakui. Karena dia mengolah dari berbagai sumber. Ya toh? Dia olahan saja. Seperti kamu baca koran. Menurut koran, tidak bisa dijadikan rujukan. Kalau bicara keilmuan. Koran itu dari mana? Harus disebutkan dulu juga.
Jadi saya tahu itu lewat koran. Di koran itu menyebutkan kemana rujukannya, boleh. Ke Google itu juga boleh, tapi hanya sekedar pengantar. Makanya dalam skripsi tidak boleh pakai referensi Google itu footnote. www itu tidak diterima, kecuali informasi berita. Berita terjadi ini dilansir oleh itu, tapi itu kan ada masanya. Kalau sebagai rujukan keilmuan tidak memiliki nilai otoritatif itu, karena dia kan cuma big data. Jadi Google chat LGBT chat DPD itu kan apa sebenarnya itu mengolah data diolah sekian miliar data, pokoknya semua yang kamu akses, data kamu apapun yang masuk ke internet pasti tertangkap oleh mesin Google itu hebat. Jadi ngomong apa aja, mau nanya apa aja bisa dia, ya, karena big data. Dan itu bisa dipakai dalam banyak hal, termasuk orang kampanye. Dulu Gubernur Jawa Tengah itu sama Ganjar tiba-tiba senang naik sepeda. Sedang pemilu senang sepeda. Kenapa? Menurut informasi big data, masyarakat Jawa Tengah itu senang dengan, terutama generasi milenial, lagi booming dengan gowes. Maka gubernurnya ikut gowes. Nah itu kan bagian cara menarik suara itu. Itu pakai apa? Pakai big data itu. Loh kampanye dipakai sekarang. Big data itu sangat signifikan. Tidak cuma saya kok levelnya Jabir kelas 3 ahlinya kok punya ide kayak gitu. Saya nggak jadi S2, S3 itu nggak ada yang punya ide itu. Bahkan banyak yang sudah mau nulis tesis nggak nemu judul. Kan luar biasa itu. Sudah mau doktor, mau magister, sudah sarjana itu. Apalagi jadi judul. Ya Allah, kamu kok jadi judul? Oh apa? Kamu lihat apa di depan kamu? Itu jadi judul itu. Saya lihat apa? Lihat lampu dalam perspektif tafsir Alusi. Begitu kan? Tafsir Isyari. Oh kok tak itu? Al-Misbah, Nurun ala Nur. Apa yang tidak ada? Kayak judul aja. Artinya apa? Kamu tuh di otaknya nggak ada data, dia udah terus terakhir kalau data itu diisi apa? Judul apa? Kamu lihat apa aja jadi judul. Betul. Kalau kamu otaknya punya data, nanti kamu ada lampu itu perspektifnya apa yang kemanfaatannya, misalnya jadi konsep utility, kamu melihat misalnya dari sisi perspektif apa etikanya, jadi filsafat etik, kamu lihat apa kamu? Lihat yoga, apa lagi? Gimana cara duduknya, cara tidurnya, itu semua jadi judul itu. Dalam berbagai pendekatan perspektif, wah, iso loh keakhiran judul. Itulah kelebihan mahasiswa sekarang. Ada yang sudah punya judul, ada yang sudah nulis skripsi sampai dari kos-kosan bareng ini nulis skripsi. Mari juga, ya Allah. Untung bukan Satria Nasbah. Sampai menurut ini pamitan udah 3 tahun yang lalu. Konsentrasi fokus sudahlah di pondok ini berkah kali. Kalau usah kemana-mana, insya Allah berkah. Tumodok lagi nih, kita nulis lagi nih berkah. Nopo sih berada oleh kos-kosan ini fokus
konsentrasi. Jadi apa? Gak mari-mari. Sudah balik pondok, nulis Bismillah, diganggu, itu berkah gangguannya itu. Ya, itu keberkahan yang luar blessing in disguise itu ya di situ itu. Malah kamu itu banyak inspirasi dengan gangguan itu. Lihat teman kamu tidur ditemani laptop, tidur berbantalkan buku, luar biasa itu. Bantal jadi guling, buku jadi bantal. Luar biasa. Ya, karena biasa di luar itu. Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum al-amal ayyukinahu. Inni lastu asta'amilu ahadan hatta usyariqahu. Ini saat temen ingsun iku lastu amal sapa ingsun iku asta'amilu menjadi mempekerjakan sapa ingsun ahadan ing wong suci hatta usyariqahu sehingga janji sapa ingsun maksudnya kalau mempekerjakan seseorang ya harus ya dibayar transaksi di awal, tidak ada no lunch free ya kan, tidak ada makan gratis itu gak ada sekarang, semuanya mesti bayar. Itu kapan orang barat, tapi ya nggak bisa sekarang. Ikhlas beramal itu kan hanya slogan. Ikhlas sesuai dengan ikhlas beramal. Ya, alhamdulillah.